Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Bayu Pangestu. Saya dari perusahaan PT Anugrah Global Sukses atau PT Agus. PT Anugrah Global Sukses berdiri secara resmi pada tanggal 24 April 2013 yang merupakan perwujudan wadah profesional dari tenaga yang berpengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa, tekstil dan linen rumah sakit. PT Agus memiliki tim dengan latar belakang keahlian dan berpengalaman di bidangnya, guna menjalin kualitas serta etos kerja profesional. Kami selalu berusaha untuk semakin meningkatkan kualitas diri dari waktu ke waktu yang berkesinambungan. Karena kami percaya bahwa strategic alliance dan partnership adalah pilihan yang tepat untuk mengelola bisnis tanpa kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Visi perusahaan kami menjadi perusahaan yang terdepan dan terpercaya dalam bidang perdagangan barang dan jasa dengan menekankan pada perkembangan berkesinambungan, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan para pemangku kepentingan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Misi perusahaan kami yang pertama, mengembangkan usaha jasa penyedia barang dan jasa yang profesional. Yang kedua, memberikan solusi yang saling menguntungkan serta meningkatkan kepuasan customer. Yang ketiga, menyediakan produk dan jasa yang terbaik dan berkesinambungan serta bersinergi dengan kebutuhan customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Wahyu Pangestu dari kelas Fembus A. Di sini saya bersama orang tua saya. Saya akan mewawancarai untuk tugas AFL 1. Yang pertama untuk Bapak, mohon diceritakan tentang awal mendirikan perusahaan dan sedikit menceritakan masa-masa sulit ketika mendirikan dan mengelola perusahaan, dan apa yang harus saya pelajari dari pengalaman Bapak ketika mendirikan dan mengelola perusahaan, dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Monggo, Pak. Ya, mulai yang pertama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan dari Mas Aditya Wahyu Pangestu, pengalaman Bapak waktu awal mendirikan perusahaan. Ya, yang mendirikan perusahaan. Nah, yang pertama, kita itu harus bisa membaca peluang. Nah, mendirikan perusahaan itu bukan sekedar membuat legalitas suatu PT atau DP atau sesuatu nama lain yang terkait dengan bisnisnya. Yang pertama-tama, kita harus tahu membaca peluang. Membaca peluang itu macam-macam. Nah, di sini ini kalian yang masih usia 20, rank 20, diharapkan bisa membaca peluang. Sebenarnya peluang tidak ada habisnya. Kalau di perusahaan yang Bapak dirikan, Bapak membaca peluang karena Bapak berasal dari seorang marketing di lingkungan segmentasi yang sudah terbentuk di rumah sakit, ya. Bapak akhirnya berencana membuat suatu produk yang dimana produk itu dibutuhkan terus-menerus untuk kegiatan di rumah sakit. Nah, mungkin yang Bapak baca saat itu ya berupa kegiatan tekstil dan linen. Nah, ya sampai sekarang tuh berarti utamanya bisa membaca peluang, ya. Baca peluang, asalnya kalian harus belajar berinteraksi, bersosialisasi, belajar dan membaca tentang ilmu marketing, ya kan? Dan itu pasti kelak kalian bisa akan mendapatkan peluang. Itu kalau kita tidak mau market, nggak mencari, nggak berpikir atau konsisten, ya kita tidak akan tahu peluang kita di mana, seperti itu. Nah, itu. Yang kedua, ceritakan masa-masa sulit ketika mendirikan dan mengelola perusahaan. Satu aja. Ya, sebenarnya masa-masa sulit itu setiap
Bapak berpikiran masa-masa sulit itu setiap kita melakukan apapun suatu kegiatan akan mengalami dan menyadari akan masa sulit. Tapi kalau di perusahaan itu yang paling utama adalah modal. Meskipun kita sudah memberi peluang. Bagaimana caranya Bapak? Ya, Bapak bekerja sama dengan beberapa rekan yang mempunyai modal, Bapak yang mendapatkan pekerjaan, Bapak bersharing profit, dan disitulah akhirnya kita bisa menumpuk atau menghimpun profit-profit untuk sebagian juga dibuat sebagai modal pekerjaan kita. Nah, asalnya di situ, karena kita ngawali seperti membuat perusahaan itu kadang-kala pihak perbankan tidak ada kepercayaan karena kita tidak ada kegiatan, kita tidak memiliki aset, ya kan? Nah, pasti tidak ada dan tidak gampang untuk mendapatkan modal juga dengan siapapun, dengan mereka siapapun ya, kalau kita tidak konsisten di dalam pekerjaan dan kita tidak ada kepercayaan pada rekan yang kita kenal baik, ya kan, dirasa sulit. Nah, itu yang prosesi awal Bapak. Udah, terus yang ketiga, apa menurut Bapak apa yang harus tak pelajari dari pengalaman Bapak dan apa yang gak boleh tak lakukan? Ya, yang pasti anak-anakku Bapak sudah menyampaikan ya, dan mungkin selain dari Zoom ini Bapak sudah banyak cerita bahwa kalau kalian memang berjiwa bisnis, ingin menjadi entrepreneur atau akan mengembangkan suatu kegiatan, ya kan, ya kamu harus lakukan satu, berdoa dan konsisten. Dan langkah awal pastinya harus menjadi seorang marketing. Kenapa? Itu cikal bakal menjadi pemimpin. Selain jadi marketing, harus banyak baca, banyak ikut kegiatan seminar yang terkait dengan ilmu, ya kan, selain dari pendidikan secara formal di kampus atau di luar atau di suatu kegiatan yang bersifat eksternal, ya kan. Nah, itu yang pasti kamu berdoa, kamu harus konsentrasi, konsisten, ya kan. Diukur dengan usia kepala 2 ini, saya harus dapat memahami arti sebuah perusahaan dan menjalankan suatu kegiatan perusahaan diawali dengan seorang marketing. Karena di perusahaan kalian ini Bapak sudah mewadahi suatu arah atau tujuan yang dimana kalian juga berat untuk mempertahankan dan harus mengembangkan, karena di dalam perusahaan ini sudah ada kehidupan, sudah ada orang atau mereka yang mau bekerja, ya kan, yang itu yang menjadi tanggung jawab kalian juga, kan. Jadi harus lebih kuat doanya, kuat tekun, konsisten, kan, konsentrasi, kan? Terus itu dilakukan tidak dengan 1 bulan, terus sampai seumur hidup. Itu insya Allah Radit ya pasti bisa lah, bisa, ya kan, ya itu Radit. Ya, Pak. Sudah. Oke. Udah. Oke, pesannya Bapak Adit lebih banyak membaca, ya kan, lebih banyak ikut kegiatan bersifat untuk kampus, ya, karena memang di Putra berbeda dengan kampus yang lain, ya, dan Adit ya harusnya sudah mengetahui, sudah menjadi pilihan, ya kan. Kalau Adik tidak bisa memupuk mulai awal, eman ya, bahasanya eman ya. Gitu. Ya, Dek. Ya, Pak. Oke. Pak, Ya. Ya. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Harapan saya untuk perusahaan untuk 5 tahun yang akan mendatang yaitu yang pertama, cash flow-nya menjadi teratur, omset semakin menambah, dan hubungan serta relasi dari orang-orang yang bisa diajak bekerjasama bertambah. Terima kasih.